Habib Ali tidak diizinkan untuk ke Masjidil Haram kecuali harus dikawal oleh ayahnya. Kenapa? Karena di Mekah betul banyak orang baik. Namun Mekah itu pusat keilmuan dunia, pusat Islam dunia. Berbagai macam aliran, berbagai macam madhab, berbagai macam guru, berbagai macam pemikiran itu kumpul di sana semuanya. Habib Muhammad tidak mau Habib Ali ketika di perjalanannya ke Masjidil Haram tertarik atau mengikuti orang yang beda dengan datuk-datuknya. Enggak mau Habib Muhammad bin Husain. Alhamdulillah Fatihil barakat liman tawajjaha li janabih wa mudzilil hibat liman waqafa bi'a'tabih ta'arrafa ila ibadihi bini'amihi fa'arafuh wa ahabba ahla mawaddatihi fa'ahabbuh qamara diya wujudihi albabal muta'arridhina linafahatih fa'amsat mukhdarratan bi'ushbi fadlih muzhirata bizahri hibatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini adalah saat-saat yang indah dalam kehidupan kita. Saat-saat yang insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Kita berkumpul di lautan salah seorang kekasih Allah Ta'ala yang menghabiskan usia hidupnya untuk mengajak umat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, untuk berkhidmat kepada umat, dan tidak diragukan lagi saat ini guyuran rahmat Allah menaungi kita semuanya. Malaikat rahmat sedang berada di antara kita semuanya, dan saat ini Allah sedang membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Insya Allah saat ini Nabi Muhammad SAW tersenyum bahagia menyaksikan kita semuanya, menyaksikan kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama, untuk bersaudara, untuk bersatu di bawah barisan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Oleh karena itu, tepatlah kiranya di waktu yang berbahagia ini, mari kita semuanya buka hati kita untuk mendengarkan bagaimana sekelumit dari kisah hidup perjalanan seorang imam yang besar ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi lahir dari pasangan yang saleh dan salihah. Ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah seseorang yang membaktikan usianya untuk berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad. Sedangkan ibu beliau Hababah Alawiyah seorang wanita terpelajar, wanita yang terdidik, wanita yang dibimbing oleh seorang kekasih Allah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Anda tahu niat pernikahan keduanya adalah bukan niat menikah untuk bersenang-senang, adalah bukan niat menikah untuk sekedar punya keturunan, namun niat menikah untuk menjadi pelayan agamanya Allah Ta'ala. Sehingga dari pernikahan ini dilahirkan di kota Qasam. Qasam bukan kota yang besar, Qasam itu desa, tempat yang sederhana, tempat yang saat ini aja apabila kita melaluinya bukan tempat yang ramai dengan penduduk. Namun disitulah pernah tinggal seorang kekasih Allah Ta'ala yang bernama Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam. Di tempat yang sederhana itu tersimpan mutiara seorang kekasih Allah yang apabila salat ketika tasyahud mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad, wa alaikassalam ya Syekh. Dengar langsung jawaban dari Nabi Muhammad. Bahkan apabila beliau membaca dan beliau enggak dengar jawaban dari Nabi, beliau akan ulang lagi, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulang lagi sampai beliau mendengarkan jawaban langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hal ini bukan hal yang heran. Memang termaktub dalam hadis Nabi akan menjawab salam setiap umatnya, dan beliau dan semua yang menjadi makmumnya adalah orang yang mendapatkan khususiyah, bukan hanya mendengarkan salam, bukan hanya dijawab salamnya sama Nabi, tapi juga mendengarkan salam jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Di tempat itu, di kota Qasam, di desa seperti itu, kenapa ibunya Habib Ali berada di sana saat itu? Karena berdakwah di jalan Allah Ta'ala di saat itu. Di tempat itu lahirlah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ketika lahir Habib Ali, ayahnya nggak ada di sampingnya. Ayah beliau di mana? Ayah beliau sedang di hadapan gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Seketika ibunya langsung mengirimkan utusan, dan utusan itu sampai ketika ada di satu majlis. Begitu mendengar kabar Habib Muhammad memiliki putra, maka semua yang ada di majlis itu berbahagia. Dan lalu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lalu mengatakan, namakanlah anak tersebut Ali, karena aku berharap anak tersebut mewarisi kewalian daripada Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, beginilah memberikan nama anak dengan niatan mendapatkan berkah dari orang-orang yang soleh. Beginilah memberikan nama anak, bukan sekedar keren, bukan sekedar bagus, bukan sekedar alasan-alasan yang lainnya, tapi memberikan nama anak adalah dengan harapan mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang soleh. Al-Habib Ali tinggal ada di Qasam bersama dengan ibunya, dan beliau itu dari kecil dididik oleh ibunya dengan pendidikan yang luar biasa. Beliau belajar, beliau menghatamkan Al-Quran, bahkan dari kecil sudah nampak tanda keistimewaan Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau apabila waktu salat maghrib dan isya, beliau salat di Masjid Jami' Qasam ketika itu. Maka suatu hari beliau salat di sana, maghrib di sana, isya di sana. Jadi kita bisa bayangkan pendidikan yang terbaik ketika itu berada di lingkungan yang juga baik. Tinggalnya hidupnya ada di masjid, bagaimana nggak mau jadi orang yang soleh? Tinggalnya ada di masjid. Habib Ali ini bagaimana nggak jadi orang soleh? Kalau lihat ibunya dilihat lagi ngajar, ibunya dilihat lagi ibadah, ibunya dilihat lagi zikir, ibunya dilihat lagi sholatul duha. Ketika tanya kabar ayahnya, ketemu ayahnya lagi dakwah, ayahnya lagi membimbing umat. Gimana nggak jadi orang yang soleh? Setiap hari lingkungannya yang dilihat orang-orang yang baik. Kita kepingin anak kita jadi anak yang soleh, tapi kita nggak menciptakan lingkungan yang baik untuk anak kita. Yang dilihat setiap hari apa yang ada di handphonenya, yang dilihat setiap hari apa yang ada di TV-nya, yang dilihat setiap hari teman-teman yang nggak jelas. Gimana anak kita mau jadi anak yang soleh? Yang dilihat aja nggak ada yang mencerminkan kesolehan. Maka perubahan harus dimulai dari diri kita untuk menciptakan generasi berikutnya yang soleh. Habib Ali ada di Masjid Jami' Qasam. Pulang ke rumah suatu malam, beliau baru teringat jubah beliau ketika itu digantungkan di tiang. Karena dulu tiang ada tempat untuk gantungan, semacam tiang ada di depan saya ini, ada tempat untuk menggantungkan baju begitu. Digantungkan itu jubah di sana. Habib Ali pulang, saat akan tidur baru teringat jubahnya ketinggalan. Diantar sama ibunya kembali ke masjid. Sampai di masjid jubah dicari nggak ada. Cari-cari jubah nggak ada. Ternyata dari balik tiang muncul sesosok penuh dengan cahaya, kemudian mengatakan, wahai Ali, jubahnya saya simpankan untukmu, ambillah jubah ini. Maka seketika diambil sama Habib Ali, sambil perjalanan pulang tanya sama ibunya. Ibunya nanya, takut apa enggak? Karena kalau itu terjadi sama kita, jangankan anak kita, terjadi mungkin sama kita, kita mungkin lari itu. Terjadi sama Habib Ali, ditanya, takut enggak? Kata Habib Ali, enggak takut. Kata ibunya, semoga Allah menguatkan hatimu, semoga Allah memantapkan hatimu. Habib Ali tinggal di Qasam. Di usia beliau yang masih kecil, ayah beliau Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi mendapatkan tugas untuk berdakwah ada di Mekah. Jadi gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok Mekah itu sudah istimewa? Kenapa kok dakwahnya di sana? Karena waktu itu banyak jamaah haji yang datang, pulang mengatakan sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, di Mekah makmur, di haram banyak halaqah, tapi ke pelosok-pelosok banyak orang awam di sana. Banyak orang awam di sana. Ketika itu banyak ulama yang nggak fokus sampai ke pelosok-pelosok di zaman itu.
Maka mendengar itu, langsung Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengutus murid kesayangannya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk pergi ke Mekah, dan beliau mengatakan jangan hanya dakwah di sekitar haram, namun pergilah sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke kampung-kampung untuk menyiarkan agamanya Allah Ta'ala ini, untuk membimbing umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengerti muridnya yang satu ini Habib Muhammad bin Husain adalah orang yang sukses di dalam dakwahnya. Berbagai macam cara ditempuh oleh Habib Muhammad bin Husain agar dakwah bisa tersampaikan kepada umat. Bahkan terkadang beliau datang kepada para pekerja, para petani, beliau bawa muridnya, para petani disuruh belajar wudhu, belajar yang wajib-wajib, yang fardu ain yang harus diketahui. Belajar yang wajib-wajib, muridnya menggantikan tugasnya di sawah. Muridnya mengganti tugasnya di sawah, ini petani belajar sampai selesai, tuntas, sholat ngerti, wudhu ngerti, ditinggal ke tempat lain. Terus seperti itu dakwahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka Habib Abdullah untuk dakwah di Mekah mengutus muridnya yang paling istimewa Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk ke sana. Dan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi di sana di Mekah menjadi mufti Haramain selama 11 tahun di masa itu. Habib Ali dalam syair yang mengatakan, famin walidi muftil hijazi Muhammadin talaqqaitu rusdi fi suduri wa iradi. Dari ayahku mufti Hijaz Habib Muhammad, aku mendapatkan petunjuk untuk aku menyampaikan dakwah di jalan Allah Ta'ala. Imamun jalilun qaddasallahu sirrahu lahu da'watul uzma binushin wa irsyadi. Seorang imam yang agung, semoga Allah Ta'ala mensucikan sirnya. Seorang imam yang punya gerakan dakwah yang agung, mengajak umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala dengan jalan yang lemah lembut. Bihi qad hadal maula minal khalqi ummatan qadir takabat fil jahli khittata ibadi. Lewat beliau Habib Muhammad, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada banyak umat yang sudah jauh jalannya dari Allah Ta'ala, dikembalikan jalan Allah Ta'ala berkat Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Da'aha bilutfin fastajabat linusahi bisidqin wa ammat hadiral qaumi wal badi. Beliau berdakwah dengan penuh kelembutan, maka dakwah beliau diterima dan beliau meratakan dakwahnya kepada hadirul qaum yang ada di kota wal badi, sampai yang ada di pedesaan, yang ada di pelosok-pelosok, yang enggak tersentuh sekalipun didatangi oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk beliau menyampaikan dakwah risalah sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Ayahnya pergi ke Mekah, Habib Ali tinggal di Qasam. Ketika ayahnya di Mekah, maka ayahnya mendapatkan kabar dari Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad bahwasanya Habib Ali di Qasam itu setelahnya udah pindah, karena semua yang ada di Qasam ilmunya sudah diambil sama Habib Ali. Di usia kecil yang belum ada 10 tahun di saat itu, Habib Ali sudah dikenal anak yang paling cemerlang keilmuannya. Maka diperintahkan untuk pindah ke kota agar berguru dengan para ulama yang ada di sana. Sehingga akhirnya dalam perintah kemudian nggak langsung ditaati, nggak langsung dipenuhi perintah itu, musyawarah dulu dengan guru beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Perjalanan dari Qasam ke Masileh, berjumpa dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kemudian mendapatkan doa, mendapatkan ijazah dan sebagainya. Barulah Habib Ali kemudian tinggal ada di Sewun dan belajar dengan para ulama yang ketika itu ada di Sewun. Di antara guru-guru Habib Ali yang ada di Sewun adalah Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf. Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf dari sejak Habib Ali kecil sudah melihat bahwa anak ini punya keistimewaan. Setiap Habib Ali lewat, beliau berjumpa dengan Habib Ali, maka beliau selalu membacakan firman Allah Ta'ala, wa nuridu anna munna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qisas ayat yang kelima, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi, kami akan jadikan mereka pemimpin dan kami akan menjadikan mereka sebagai pewaris. Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf di usia Habib Ali yang masih dini sudah menangkap bahwa anak ini akan menjadi pemimpin, bukan pemimpin daerah, bukan hanya pemimpin di dalam pangkat, namun pemimpin para aulia yang ada di zamannya di saat itu. Kemudian Habib Ali tinggal ada di kota Sewun,
beliau belajar dan beliau berkhidmat dengan para ulama yang ada di sana sampai akhirnya beliau mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang bagi saya termasuk salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Peristiwa apakah itu? Peristiwa itu adalah Habib Ali di Sewon sudah punya kebiasaan dari sejak beliau itu kecil gemar untuk menyambut tamu. Suatu hari yang datang ke Sewon itu banyak tamu dan Habib Ali mati-mati tuh mau nyambut tamu, dan ketika itu beliau ngundang para ulama. Setiap ada ulama ke Sewon, Habib Ali pasti pengen ngundang untuk makan di rumah beliau. Dan saat itu beliau miskin, nggak punya apa-apa, tapi akan memaksakan diri pokoknya penting bisa nyambut tamu, apalagi tamunya para ulama. Maka di saat itu kedatangan tamu seorang yang mulia, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan para ulama, para pembesar, para aulia datang ke rumah Habib Ali. Kemudian di rumah beliau di saat itu dijamu makan, dan di tengah-tengah berlangsung ramah tamah silaturahmi yang berlangsung dengan hangat tersebut, keluarlah ibunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi secara spontan, tanpa permintaan, tanpa disuruh. Maka ibu beliau mengatakan, wahai hadirin sekalian, kujadikan kalian semuanya saksi di hadapan Allah nanti. Sesungguhnya aku meridhoi anakku Ali. Saksikanlah, aku ridho kepada anakku Ali. Ali enggak pernah menyakiti aku, enggak pernah melanggar perintahku, enggak pernah berbuat hal yang menyusahkan diriku. Maka ketika itu Habib Ali kemudian bersyukur dan mengatakan, wahai para hadirin, saksikanlah, kalian semua menjadi saksi atas keridhaan ibuku ini, dan jadikan ini saksi sampai nanti di hadapan Allah Ta'ala. Peristiwa yang luar biasa, seorang anak yang ibunya bersaksi bahwasanya ibunya ridho kepada dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita mendapatkan keridhaannya orang tua kita semuanya? Sudahkah kita berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan keridhaannya orang tua kita semuanya? Semoga yang orang tuanya masih hidup tidak diwafatkan orang tuanya sebelum meridhai anak-anaknya semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang orang tuanya telah tiada, semoga dijadikan anak yang sekalipun orang tuanya telah tiada tetap bisa menjadi anak yang dicatat sebagai anak yang berbakti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan daripada Habib Alawiyah membimbing Habib Ali luar biasa. Habib Ali menjadi seorang pemuda yang terkenal dengan keilmuannya, dan di usianya yang ke-17 tahun Habib Ali diminta oleh ayahnya untuk pergi ke Mekah. Ayahnya sudah merindukan beliau. Dari kecil mungkin hampir nggak ada waktu istimewa antara Habib Ali dengan ayahnya karena ayahnya sibuk berdakwah. Dan jangan dikira sibuk dakwahnya Habib Muhammad itu berarti menelantarkan Habib Ali, enggak. Justru kesibukan dakwah Habib Muhammad adalah pendidikan untuk Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena guru beliau ketika itu mengatakan Muhammad bin Husain berdakwah dengan luar biasa, Allah Ta'ala akan menjadikan beliau senang dengan keturunan-keturunannya, dan banyak dari keturunannya yang akan menjadi seorang ulama. Dakwahnya di luar untuk mendidik anaknya di rumah. Itulah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali pergi ke Mekah. Sampai di Mekah Habib Ali dididik langsung oleh orang tuanya. Bahkan beliau mengatakan, saya menghatamkan langsung beberapa kitab di hadapan ayahku Muhammad. Bahkan sebagian kitab lagi saya dengarkan yang membacakan kakakku Husain. Kakak Husain yang membacakan kitab di depan ayahku. Dididik Habib Ali di Mekah kurang lebih selama 2 tahun. Dan ketika Habib Ali sampai ke Mekah, Habib Muhammad lalu mengatakan, engkau gak akan kembali ke Hadramut lagi selamanya. Sama saya terus di sini. Bahkan kalau ibunya titip kirim surat, disobek sama ayahnya ketika itu. Min ajli tarbiyah. Bukan karena apa? Karena demi pendidikan anaknya, Habib Muhammad ingin anaknya benar-benar konsentrasi di dalam mencari ilmu. Dan yang istimewa, Habib Ali tinggal di Mekah. Di masa itu, Anda bisa lihat Mekah di masa itu
akhyarin, orang-orang baik semuanya. Habib Ali tidak diizinkan untuk ke Masjidil Haram kecuali harus dikawal oleh ayahnya. Kenapa? Karena di Mekah betul banyak orang baik. Namun Mekah itu pusat keilmuan dunia, pusat Islam dunia. Berbagai macam aliran, berbagai macam madhab, berbagai macam guru, berbagai macam pemikiran itu kumpul di sana semuanya. Habib Muhammad tidak mau Habib Ali ketika di perjalanannya ke Masjidil Haram tertarik atau mengikuti orang yang beda dengan datuk-datuknya. Enggak mau Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad menjalankan ini bukan tanpa alasan. Thariqah Alawiyah adalah thariqah keluarga. Anak mewarisi thariqah ini dari ayahnya, dari datuknya, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Thariqah keluarga dari ayah ke datuk, abun yatalaqqa an abihi wa kata terus. Ayah dapat dari ayah, terus seperti ini thariqah keluarga. Kenapa kok dijaga agar tetap mengikuti thariqah ini? Karena apabila seorang anak cucu Nabi mengikuti thariqah Alawiyah ini, berkahnya berlipat-lipat. Berkah yang pertama, mengikuti guru yang bisa menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan berkah yang kedua adalah barokah birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya dan kepada datuk-datuknya. Kita nggak pernah mengatakan thariqah lain jelek, nggak pernah. Kita nggak pernah mengatakan thariqah lain kurang baik, nggak pernah. Kepada orang fasik aja kita disuruh husnudzon, apalagi kepada thariqah lain, nggak pernah. Tapi kita menjaga agar tetap berada di thariqah ini karena kita ingin berbakti kepada datuk-datuk kita sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ibarat kurang lebih seperti ada seorang anak disiapkan oleh orang tuanya hidangan di rumahnya untuk makan siang, tapi anak itu malah makan siang di tempat yang lain. Maka perbuatan ini pasti membuat orang tuanya kecewa. Lah, anak yang baik kalau sudah disiapkan oleh orang tuanya, pasti dia akan makan di tempat orang tuanya tersebut. Begitulah thariqah Alawiyah disiapkan oleh datuk-datuk kita sampai ke Nabi Muhammad SAW untuk diikuti oleh anak cucunya, agar anak cucunya menjadi orang yang sambung dan wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menyampaikan tentang thariqah Alawiyah bukan thariqah eksklusif. Bukan hanya yang bernasab Alawi yang bisa mengikuti thariqah Alawiyah. Anda yang telah hadir di acara haul ini, Anda yang biasa membaca Ratibul Haddad, membaca maulid, mengikuti jalan daripada para habaib, maka Anda telah mengikuti thariqah Alawiyah. Bersama-sama kita semuanya dibimbing sampai nanti akan sambung kepada Allah Ta'ala, mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan masuk surga bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Habib Muhammad mendidik langsung Habib Ali, dididik anaknya, kemudian setelah itu diberikan anak tersebut kebaikan, ajarkan anak tersebut ilmu, sampai akhirnya singkat cerita Habib Ali harus kembali ke Hadramut karena beliau menemani ipar beliau Habib Alwi As-Segaf. Alwi As-Segaf ada penulis kitab Tarsyikhul Mustafidin, syarah dari Fathul Mu'in, itu adalah iparnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi Habib Muhammad bin Husain itu mendidik dan melahirkan orang-orang yang mulia. Dari tangan Habib Muhammad bin Husain lahirlah Sahibul Hal Habib Ali yang kita bacakan manaqibnya di saat ini. Lahirlah pula Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang menjadi mufti menggantikan ayahnya di Mekah. Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Syekhana Khalil Al-Bangkalani, tertulis di kitab Tasniful Asma. Begitu juga guru dari Syekh Mahfud At-Tarmasi, tertulis di situ bahwasanya beliau Syekh Mahfud At-Tarmasi, Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Syekhana Khalil Al-Bangkalani, mereka semuanya berguru kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan kedekatan ini enggak hilang, terus tetap ada. Di zaman Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau pernah mampir ke masjid ini. Kiai Hashim Asy'ari dari Jombang mau pergi ke Tegal, beliau mampir ke Masjid Riyadh, mau menyambung hubungan dengan Habib Alwi. Sampai ada di hadapan Habib Alwi, beliau mengatakan, "Wahai Habib, saya adalah murid dari paman antum." Dan terus kedekatan ini sampai diwariskan kepada Al-Habib Anis. Habib Anis menjalin kedekatan dengan para kiai yang ada di sekitar Solo ini, dengan Kiai Ahmad Umar Abdul Manan, dengan Kiai Ahmad Mustafa, dengan Kiai Muhammad Mubarid, dengan Kiai Rahmat yang lainnya. Anda tahu
dulu ada Kiai Rahmat, itu sering menghadiri rohasi yang ada di Masjid Riyadh. Habib Anis ketika tahu Kiai Rahmat itu sudah giginya udah nggak bisa untuk mengunyah kacang lagi, Habib Anis beliau beli penumbuk kacang, setiap sebelum roha beliau numbuk kacang agar Kiai Rahmat itu bisa makan kacang dengan enak. Agar akhlak ini diwariskan, kedekatan ini nggak hilang terus sampai sekarang. Bahkan di Haul Solo dulu juga diisi oleh para kiai. Di Pasuruan ada Kiai Abdul Hamid, ada Kiai Ahmad Jufri, ada Kiai Ahmad dari Pacar Keling, dan semuanya kedekatan itu tetap berlangsung sama-sama berjalan satu shaf, satu barisan yang erat dibimbing oleh Imamul A'zam Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib Ali pulang ke Hadramut, dan sampainya ada di Hadramut beliau memulai dakwah usia 19 tahun, beliau di Mekah hanya 2 tahun, usia 19 tahun beliau memulai dakwah. Beliau berdakwah ada di Masjid Hambal. Awal Habib Ali berdakwah ada di Masjid Hambal, beliau pernah menceritakan, saya apabila saya menyampaikan ilmu, saya mengajar, kurang lebih 300 orang yang hadir ketika itu. Dan kata Habib Ali, di sekitar Masjid Hambal itu isinya orang-orang soleh. Di sana ada Abdullah bin Zain Basalamah, seorang pengusaha yang kata Habib Ali, setiap saya masuk ke masjid untuk qiyamul lail tahajud, beliau sudah ada di tiang masjid berdiri membacakan Quran ketika salat. Ada juga Syekh Muhammad Al-Khatib, ada di samping Habib Ali. Ada pula Ahmad bin Ali Makarim. Itu orang-orang yang ada di dekat Habib Ali ketika beliau awal mengajar ada di Masjid Hambal. Terus sampai akhirnya Habib Ali membangun rubat, membangun pondok pesantren yang pertama di Hadramut ketika itu. Habib Ali ketika mau membangun pondok pesantren, dalam kitab Jawahirul Anfas dikisahkan, beliau nggak punya apa-apa. Tapi beliau siap capek. Beliau siap bangun pondok pesantren, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk khidmat kepada agama Islam ini dan kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan yang lain, tujuannya untuk khidmat. Habib Ali dia bangun pondok pesantren dengan harta yang dia punya, beliau mulai untuk bangun pondok pesantren, dan Allah Ta'ala menggerakkan seorang yang soleh. Kemudian pondok pesantren tersebut dibangun berkat bantuan dari sebagian orang-orang yang soleh yang ingin ikut andil di dalam dakwanya Habib Ali. Kemudian beliau membangun Masjid Riyadh. Terus seperti itu dakwah Habib Ali, dan tidak bisa dilupakan Habib Ali Al-Habsyi. Di antara rahasia kesuksesan beliau, selain ibunya, selain ayahnya, beliau mendapatkan seorang guru yang istimewa, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Pertemuan Habib Ali dengan gurunya itu bisa dihitung jari. Namun pertemuan itu menyisakan kesan yang luar biasa dalam hidupnya Habib Ali. Bahkan dalam syair-syairnya Habib Ali, beliau sering kali memuji gurunya tersebut. Pertemuan yang bisa dihitung dengan jari tapi meninggalkan kesan sampai beliau wafat. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, beliau mengatakan, yang telah disampaikan di dalam manaqib yang bahasa Arab, bahwasanya beliau mengatakan pada Habib Ali, wahai Ali, engkau telah aku sodorkan kepada Nabi Muhammad sebanyak 20 kali. Disebut-sebut Habib Ali di hadapan Rasulullah sebanyak 20 kali oleh gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Pertemuan singkat namun meninggalkan kesan yang luar biasa. Habib Ali sangat mencintai gurunya. Bahkan terus beliau mahabbahnya kepada guru yang mahabbah yang shadiqah. Sampai-sampai dikatakan Asy-Syaikh ka Abi Bakar Al-Attas wal murid ka Ali Habsyi wa illa fala. Guru seperti Habib Abu Bakar Al-Attas, murid seperti Ali Habsyi. Kalau begitu, enggak seperti itu, berarti bukan. Karena kedekatan yang luar biasa antara Habib Abu Bakar Al-Attas dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kan Habib Ali beliau pernah mendatangi gurunya, kemudian beliau mengeluh, wahai Habib. Habib Ali mengeluh. Apa yang dikeluhkan sama Habib Ali? Habib Ali mengeluh, Habib, saya tidak bisa beramal seperti orang-orang soleh terdahulu. Habib Ali ngeluh, saya amalnya kurang. Saya nggak bisa beramal kayak orang soleh terdahulu. Anda tahu amalnya Habib Ali? Ramadan tiap malam tarawih 10 juz. Itu masih ngeluh amalnya kurang. Tiap malam 10 juz, 3 hari sekali khatam Quran ketika tarawih. Habib, amal saya kurang.
Kemudian kata Habib Abu Bakar Al-Attas, tenanglah ya Ali, engkau enggak usah khawatir. Insya Allah saya sudah punya amal dan amal saya juga mencukupi untuk kamu insya Allah. Yang amalnya 1 malam 10 juz itu masih merasa kurang. Masih merasa kurang itu Habib Ali. Kemudian Habib Ali mengatakan semua orang. Beliau ketika menasihatkan kepada putrinya Hababah Khadijah, beliau mengatakan, wahai Khadijah, wahai putriku, engkau enggak berjumpa dengan Habib Abu Bakar, tapi engkau mencintainya. Dan ini berlaku juga untuk kita semuanya. Insyaallah kita semua pecinta Habib Abu Bakar Al-Attas. Kita enggak berjumpa dengan Habib Abu Bakar, tapi kita mencintai Habib Abu Bakar Al-Attas. Apa kata Habib Ali? Dan semua. Habib Abu Bakar Al-Attas mengatakan, semua yang mencintai aku, yang menjadi sahabatku, aku akan penuhi semua urusan dunianya bahkan sampai akhiratnya. Semua yang mencintai Habib Abu Bakar Al-Attas, begitulah yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus berlangsung dakwah. Habib Ali menjalankan dakwah dengan penuh kesantunan. Beliau mengajarkan husnudzon. Apabila Anda baca kalam-kalamnya Habib Ali, husnudzon, 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 hidupkan tauhid terus seperti itu. Habib Ali berdakwah dengan memberikan suri tauladan. Beliau bukan hanya pandai memberikan mau'izatul hasanah, namun beliau juga menjadi uswatun hasanah. Bahkan pernah dikisahkan, suatu ketika terjadi di kota Bur. Kota Bur itu beda kota dengan Sewot. Terjadi satu perselisihan. Jadi ada satu kasus pembunuhan. Dan ketika itu sudah hampir perang. Ayah dari yang terbunuh akan menuntut kisos. Dan pelaku pembunuhan itu harus dihukum mati, namun akan dibela oleh sahabat-sahabatnya. Habib Ali masuk ke kota mendengarkan itu. Habib Ali langsung mendatangi kota Bur ketika itu. Sampai di sana Habib Ali menyaksikan setiap rumah sudah siap dengan senjatanya masing-masing ketika itu. Maka Habib Ali pertama kali mendatangi pelaku pembunuhan tersebut. Begitu Habib Ali mendatangi pelaku pembunuhan itu, langsung bersimpuh dia di hadapan Habib Ali, mengakui saya salah dan saya adalah pelaku pembunuhan itu. Ikrar, saya pelakunya. Saya melakukan dan saya salah dan saya mau diapakan terserah. Namun kalau terjadi sesuatu, saya sampai dihukum mati, pasti kerabat saya yang akan marah. Wali Wali mendatangi ayah dari yang terbunuh. Dan ketika itu ayah dari pihak yang terbunuh sudah dirayu selama 2 hari. Masih enggak bergeming, pokoknya tuntut balas hukum mati. Enggak ada pilihan lain. Bahkan saya sampai mengatakan sampai kiamat tetap saya akan menuntut balas. Ketika Habib Ali datang, Habib Ali rayu. Habib Ali mengatakan, maafkan. Orang memaafkan itu mulia. Orang memaafkan itu adalah orang yang hebat. Anakmu dah tiada. Kalau kamu membunuh balas, anakmu juga enggak akan hidup. Anakmu sudah tiada. Ketahuilah pelaku pembunuhan ini adalah keturunan orang yang mulia. Siapa tahu engkau akan ditolong sama kakeknya. Dirayu sama Habib Ali. Dan Habib Ali membawakan firman Allah Ta'ala, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memaafkan dari kisos, membiarkan hidup, maka seakan-akan dia membiarkan hidup semua manusia. Mendengarkan itu, maka ayah dari pihak yang terbunuh kemudian terdiam. Saat Habib Ali mengumpulkan semua pihak dari keluarga pembunuh dan semua pihak yang akan berperang dari keluarga yang terbunuh. Sampai di tempat itu mulailah terdengar suara-suara yang akan mengatakan balas dendam, kita tuntut, kita habisi, kita bunuh dan lain sebagainya. Di tengah suara-suara yang seperti itu, maka ayah dari anak yang terbunuh kemudian berdiri dan mengatakan, ya ma'syarul hadirin, wahai semua yang hadir, ini samahtuh, saya sudah memaafkan dia dan saya memaafkan semua kesalahannya lillahi walir rasuli sallallahu alaihi wasallam wali ali habsyi. Saya maafkan kesalahan pelaku pembunuh ini karena Allah, karena Rasulullah dan karena Ali Habsyi. Fabaka wa abkal hadirin, maka menangis semuanya dan menangis saya hadir di tempat itu dan tidak terjadi pertumpahan darah, enggak jadi perang saudara karena islah, karena usaha daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
akhlak yang mulia yang Habib Ali ajarkan. Bahkan beliau setiap akan tidur, beliau Habib Ali selalu berdoa. Siapa yang didoakan sama Habib Ali? Bukan orang yang menyumbang pembangunan beliau, bukan sekedar itu. Sama didoakan sama Habib Ali, Allahumma samih kullaman asa'a ilayya. Ya Allah, maafkanlah semua orang yang berbuat salah kepadaku. Habib Ali memaafkan, Habib Ali meminta Allah memaafkan semua orang. Orang yang bagaimana? Semua orang yang berbuat kesalahan kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Berlalu kehidupan Habib Ali, beliau menjalani kehidupannya dengan penuh keistimewaan, dengan penuh suri tauladan yang gak mungkin akan kita bacakan semuanya di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Namun yang sedikit tadi semoga bisa menjadi sebab wasilah kita bisa mengenal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saat ini disebutkan Habib Ali, Habib Ali, Habib Ali. Maka kita sekarang mengetahui kenapa beliau disebut-sebut sedemikian rupa. Beliau Habib Ali wafat pada hari Minggu di waktu zuhur, Yaumul Ahad, di waktu zuhur, di tanggal yang seperti ini, di bulan yang seperti ini, tahun 1333 Hijriah. Ketika itu merupakan kabar duka untuk seluruh kaum muslimin yang ada di saat itu. Berbondong-bondong orang menghadiri jenazah Habib Ali. Bahkan ketika itu jenazah Habib Ali yang mengantarkan beliau sampai ke tempat peristirahatannya gak bisa kelihatan mana yang paling depan dan mana yang paling belakang. Terdengarlah suara tangisan, terdengarlah suara rintihan karena belum rela berpisah dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masyarakat merasa kehilangan. Bahkan sebagian di antara mereka setelah wafatnya Habib Ali, mereka mengatakan kami sekarang hidup di dunia. Tanya orang, kau sebelumnya kamu di mana? Kami sekarang hidup di dunia. Sebelumnya kamu di mana? Selama Habib Ali Habsyi hidup, kami enggak serasa hidup di dunia, kami serasa hidup di surga. Kenapa hidup di surga? Karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang enggak ada permusuhan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka hidup bermasyarakat enggak ada benci, enggak ada permusuhan, enggak ada saling dendam, ketemu dalam keadaan berbahagia. Ibaratnya seperti itu. Kami hidup di dunia ini baru tahu hidup di dunia setelah wafatnya Habib Ali Habsyi. Sebelumnya kami hidup serasa di surga. Dan alhamdulillah majlis ini karena mengenang Habib Ali Habsyi kita serasa di surga insyaallah. Dan semoga berkah majlis ini Allah Ta'ala akan jadikan kita semua sampai kepada surganya Allah Ta'ala bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rabb ya Allah, berkat kekasihmu tercinta Habibuna Muhammad SAW dan berkat para awliyamu khususnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ampunilah dosa-dosa kami semuanya, tutupilah aib-aib kami semuanya, bersihkanlah hati kami, lindungi kami dan keluarga kami dari segala macam musibah, selamatkan kami dari akidah-akidah yang sesat, kembalikan kami ke jalannya orang-orang tua kami ya Rabb, kembalikanlah kami ke jalannya salaf ya Allah. Siapapun yang sedang sakit di antara kami maka sembuhkanlah ya Allah. Ya Rabb ya Allah, panjangkanlah umur guru-guru kami semuanya, panjangkanlah umur para ulama kami semuanya. Kami betul-betul mengenang di saat terakhir hal yang semacam ini masih bersama kami Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf wal Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdhar, dan mereka telah mendahului kami. Ya Rabb ya Allah, jadikan kubur mereka taman daripada taman surga, dan yang masih ada di antara kami jagalah ya Rabb, berikanlah kepada mereka panjang umur, berikanlah kepada mereka kesehatan, berikanlah kepada mereka kemudahan agar mereka dapat membimbing kami ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb ya Allah, apabila Engkau mengambil para ulama kami saat ini, sungguh kami seperti anak yatim ya Rabb. Kami enggak ada yang membimbing, kami enggak ada yang mengarahkan, maka panjangkanlah usia mereka semuanya. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, pertemukan kami kembali semuanya di tempat ini di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik.
Ya Rabb ya Allah, banyak saudara-saudara kami di saat ini, di hari ini tidak bisa menghadiri acara ini karena memang keterbatasan yang sedang terjadi. Ya Rabb ya Allah, berikanlah kepada mereka keberkahan yang sama dengan kami. Ya Rabb ya Allah, kumpulkan kami dengan mereka bersama-sama di tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Ya Rabb ya Allah, lindungi bumi Indonesia ini, angkat segala wabah penyakit, berikanlah kepada seluruh warganya keberkahan, berikanlah pada seluruh masyarakatnya kemudahan. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami ini, pandanglah hati kami semuanya ya Rabb, pandanglah hati kami semuanya ya Rabb, jadikan kami semuanya orang yang Engkau pantaskan untuk bisa dicintai oleh para aulia Allah wassalihin. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa kami akan memohon pengampunan ya Rabb? Dengan apa kami akan menghadap-Mu ya Rabb? Ya Rabb ya Allah, kami berkumpul di tempat ini mengharapkan keberkahan dari kekasih-Mu, mengharapkan keberkahan dari makhluk yang Engkau cintai, maka keberkahan itu jadikan kami semua Engkau cintai ya Rabb. Jadikanlah kami semua Engkau cintai ya Rabb. Panjangkan usia kami dalam ketaatan dan husnul khatimah, dan jadikan kami semuanya orang-orang yang selalu bisa membahagiakan dan berbahagia Nabi Muhammad SAW karena kami semuanya ya Rabb. Jadikan kami selalu berkumpul dengan Rasulullah SAW di dunia ini, jangan putuskan kami dengan Nabi Muhammad di dunia ini sampai di akhirat nanti. Jadikan kami semuanya menempati kedudukan yang tinggi di surga bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi faj'al mustama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa blighil muhtara anna min salatin wa salamil hamdulillahi rabbil alamin.